Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 31 Oktober 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Dita sudah merasa ada yang tak beres sejak beberapa saat sebelumnya. Rasa curiga itu muncul ketika tanpa sengaja ia melihat Nadia sedang berbicara serius dengan Ferdi. Dita hanya mendengar sedikit, tetapi cukup untuk membuatnya gelisah. Kata-kata yang terlontar, rencana yang samar, dan ekspresi wajah mereka yang tegang membuatnya tak tenang. Setelah merenung beberapa saat, Dita pun memutuskan untuk bertanya langsung kepada Nadia. Berharap firasat buruknya itu hanya sekedar kekhawatiran tanpa dasar. Saat Dita mengajukan pertanyaannya, Nadia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau keterkejutan, justru kemarahan yang muncul. Dengan nada tinggi, Nadia menyuruh Dita untuk tak ikut campur dalam urusannya. Dita yang tak ingin memancing pertengkaran lebih lanjut, memilih untuk mundur, walau hatinya masih terus diliputi kegelisahan. Kekhawatiran Dita terbukti saat Nadia mulai melancarkan aksinya. Dengan mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan Dita, Nadia mendatangi sekolah Reza tanpa sedikit pun keraguan. Ia menjemput Reza dengan paksa, bahkan memaksa bocah itu masuk ke dalam mobilnya. Reza yang mengenali Dita sebagai sosok yang ia percaya, awalnya tak menyangka bahwa sosok yang menjemputnya kali ini adalah Nadia yang menyamar. Namun begitu ia menyadari ada sesuatu yang salah, Reza mulai berontak. Berteriak keras di depan gerbang sekolah, berharap ada yang bisa mendengar dan menolongnya. Sepanjang perjalanan, Reza hanya bisa menangis ketakutan. Wajahnya pucat, matanya sembab karena terus memohon pada Nadia untuk membawanya pulang. Suara kecilnya yang lirih terdengar penuh ketakutan. Berulang kali mengatakan ia ingin pulang. Namun Nadia tetap fokus pada kemudinya. Seolah tidak terpengaruh oleh permintaan dan isak tangis Reza. Meski ia tahu apa yang dilakukannya tak hanya merugikan Reza, tetapi juga akan membawa dampak besar pada semua orang yang di sekeliling mereka. Di tempat lain, Saleha baru menyadari bahwa Reza tak kunjung keluar dari sekolah seperti biasanya. Ia menunggu beberapa saat, berpikir mungkin anaknya masih berada di dalam. Namun ketika waktu berlalu, Reza tak juga muncul. Perasaan gelisah mulai merayapi dirinya. Dengan langkah cepat, Saleha masuk ke dalam sekolah dan melaporkan hal ini kepada pihak security dan staf sekolah, memohon untuk mencari keberadaan Reza. Rasa cemas dan khawatir semakin menguasainya saat ia mendengar dari security bahwa Reza terlihat seperti mengenali orang yang menjemputnya. Berita itu tentunya semakin membuat Saleha terpukul. Pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang mungkin menjemput Reza mulai bermunculan di kepalanya. Namun di tengah kebingungan tersebut, Saleha hanya bisa menunggu sambil berharap bahwa anaknya dalam keadaan aman. Security dari staf mulai bergerak untuk mencari informasi lebih lanjut. Tetapi hasil yang mereka dapatkan masih samar. Tak ada petunjuk yang cukup jelas untuk memastikan siapa yang menjemput Reza sebenarnya. Selain desas-desus bahwa sosok yang menjemputnya terlihat familiar bagi anak itu. Sementara itu, kabar hilangnya Reza akhirnya sampai ke telinga Nando. Kemarahan dan ketakutan langsung menguasai dirinya. Ia marah besar, merasa pihak sekolah telah teledor dan gegabah karena membiarkan seorang anak pergi begitu saja dengan seseorang yang tak jelas identitasnya. Dengan emosi yang memuncak, Nando mengungkapkan rasa frustasinya kepada staf sekolah. Menganggap mereka kurang tanggap dalam menjaga keamanan murid-murid termasuk Reza. Di sisi lain, Nadia sudah merancang rencana dengan hati-hati.
agar Dita terlihat sebagai pelaku penculikan Reza. Dengan berbagai cara licik, ia berhasil membujuk Dita masuk ke dalam mobil yang ternyata sudah ditempati oleh Reza. Begitu Dita menyadari kehadiran Reza di dalam, ia kebingungan dan merasa terjebak. Rencana Nadia berjalan mulus, karena dari luar siapapun yang melihat pasti akan berpikir Dita yang membawa Reza pergi. Keadaan ini menciptakan gambaran palsu seolah Dita adalah penculik yang menyembunyikan Reza. Hingga kemudian Nando pun segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera bertindak cepat saat Dita mulai menyadari situasi yang dihadapinya. Dita semakin bingung bagaimana mungkin dirinya bisa menjadi sasaran polisi tanpa alasan yang jelas. Namun ketika menyadari bahwa situasinya semakin berbahaya, Dita memutuskan untuk keluar dari mobil dan berlari demi menghindari penangkapan. Di tempat lain, Nadia menyaksikan kejadian tersebut dengan penuh kepuasan. Rencananya berjalan sesuai harapan. Dita kini menjadi buronan polisi, dan Nadia yakin situasi ini akan memaksa Dita untuk segera pergi meninggalkan rumah Pak Rahmat. Dengan senyum penuh kemenangan, Nadia merasa usahanya tidaklah sia-sia. Bagi Nadia, inilah momen yang ia tunggu-tunggu untuk menyingkirkan Dita dari hidupnya. Di tempat lain, Saleha terkejut bukan main ketika tiba-tiba melihat Intan berdiri di hadapannya. Dengan ekspresi penuh kemarahan, wajah Intan memerah. Matanya tajam menatap Saleha seolah menyimpan kebencian yang begitu mendalam. Saleha tak mengerti mengapa Intan begitu marah kepadanya. Meskipun ia tahu ada kisah rumit yang melibatkan suaminya ataupun Dani. Rasa ketakutan mulai merayapi hati Saleha ketika ia merasakan aura permusuhan yang tak terelakkan dari Intan. Di balik kemarahan itu, Intan membawa rasa cemburu yang mendidih. Merasa dikhianati dan dibohongi. Padahal yang menjadi sumber dari semua masalah ini adalah Dani. Suaminya itu telah mengakui bahwa pernikahan dengan Intan hanyalah sebuah keterpaksaan. Dengan penuh emosi, Intan menggenggam sebuah botol berwarna biru di tangannya. Botol itu terlihat mencurigakan, dan di dalamnya tampak cairan yang berbahaya. Hal itu tentunya membuat jantung Saleha berdegup semakin kencang. Intan mendekat sementara Saleha hanya bisa mundur ketakutan. Ancaman itu nyata dan niat buruk Intan tampak semakin jelas. Semoga saja ada keajaiban yang bisa menyelamatkan Saleha dari rencana jahat yang disimpan oleh Intan dalam botol biru itu.